Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Amin. Nah teman-teman, di kelas Hypernaked, salah satu yang menarik saat ini memang Kawasaki Z900. Karena PT Kawasaki Motor Indonesia menjualnya dengan harga yang cukup murah ya untuk sebuah moge 900cc. Hanya sekitar 200 jutaan saja. Tapi di kelas itu sebenarnya ada pilihan lain yang juga tak kalah menarik, yaitu ini nih, Yamaha MT-09 SP. Ini jauh lebih eksklusif, karena apa? Yang memasarkan di Indonesia bukan APM ya, bukan Yamaha Indonesia, tapi importir umum. Salah satunya dari Enduro Republik Indonesia yang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ini unitnya sedikit banget, teman, makanya eksklusif ya. Menurut Om Alek dari Enduro Republik Indonesia, yang masuk saat ini baru hanya sekitar 3 unit, dan itu sudah laku semua. Jadi eksklusif aja, dikit banget yang punya. Nah, selain jumlah, apa sih yang menarik dari motor ini? Nah, kali ini saya mau ngasih lihat detailnya, ngasih lihat posisi duduknya kayak apa, suara mesinnya. Nah, untuk jelasnya, tonton terus sampai akhir, jangan kemana. Oke, sebelum kita detailin, kita lihat dulu secara keseluruhan. Jadi sebagai sebuah Hypernaked, tampangnya dijamin gagah banget, garang banget, tidak kalah dengan Z900. Malah MT-09 ini cenderung lebih unik, lebih eye-catching banget. Nah, kayak gimana sih? Yuk, kita langsung detailin aja dari area depan. Oke, daya tarik utama yang paling unik memang bagian depannya, teman. Jadi di bagian lampu utama, batoknya ini nyeleneh banget bentuknya. Kayak muka sebuah robot gitu ya. Tapi kalau kata teman-teman, kata netizen, ini kayak helmnya tukang las. Emang unik sih ya. Lampu utama itu bagian sini ini kecil banget, di dalamnya ada sebuah lampu kayak LED proyektor gitu, 2 biji kanan kiri. Di sini nyalanya harus dinyalain dulu mesinnya. Kita nyalakan dulu. Nah, saat kontak menyalakan ada DRL di bawahnya, ya di kanan kiri, keren banget bentuknya. Nah, ini teman-teman lampu utamanya. Ini untuk lampu dekat yang sisi kanan dan lampu jauhnya yang sebelah kiri. Tuh, bentuknya keren ya, asli ganteng banget, selain nyeleneh banget. Dan bagian batoknya ini warnanya hitam glossy, polos gitu, sisi atasnya ada yang lebih kayak warna kasar gitu, dan di atasnya ada speedometernya gitu, kotak ini kelihatan dari sisi depan. Kalau turun ke bawah, kelihatan pastinya adalah suspensi depan, karena ini versi SP atau special production atau special part. Dia pakai suspensi depan warnanya emas, tapi ini bukan all-in ya. Ini pakai KYB dengan ukuran as 41 mm. Yang spesial adalah dia asnya dilapis dengan DLC ya, atau diamond like carbon, sehingga lebih licin. Selain secara tampilan juga lebih garang ya, karena warnanya gelap gitu, hitam. Kemudian juga karena ini versi SP, maka sistem remnya juga spesial loh. Dia pakai kalipernya dari Brembo Stylema, beda dengan versi yang MT-09 biasa ya. Dia nggak pakai Brembo, kalau ini Brembo. Jadi selain kelihatan lebih mewah, pengeremannya juga menurut Yamaha lebih responsif, lebih baik, lebih maksimal. Dan untuk cakranya pastinya ganda dan sudah semi floating. Terus karena ini versi SP yang mana warnanya adalah warna Icon Performance kayak Yamaha R1M, peleknya warnanya birunya begitu tua gitu, kelihatan ya kontras dengan warna bodinya, makin menambah kesan keren. Dan peleknya, palang-palangnya tentu saja mirip kayak keluarganya 09 ya, keluarga motor Yamaha yang pakai mesin 900cc 3 siklus garis. Dia yang palangnya miring-miring gitu, kayak miliknya Yamaha Tracer. Terus bannya, dia standarnya sudah pakai piston bedlag,
yang tipe Hypersport S23 teman standar ini. Jadi sudah ban yang punya 3 kompon itu ya, tengah dan sampingnya ada 2 beda gitu. Jadi buat jalanan lurus cukup awet, tapi buat miring-miring ini ngeri banget, keren ya kitanya. Terus kita naik ke atas dulu teman-teman, kita lihat area stang dulu. Ini ada yang spesial juga, ini adalah salah satu motor Moge Hyper Naked pertamanya Yamaha yang pakai keyless teman-teman. Jadi semakinnya mirip kayak Matic Yamaha, ini masih bungkusan ya, masih baru soalnya. Ini untuk remote-nya masih nyangkut. Nah ini remote-nya kelihatan eksklusif ya, bagus ya. Nah nih modelnya begini, cuma 1 tombol aja. Ini kayak juga yang dipakai di Yamaha T-Max. Lalu untuk menyalakannya tentu saja kayak NMAX gitu ya. Ini ada knob kontaknya, tapi secara desain, secara finish ini cakep banget teman-teman. Ya kelihatan mewah, bagus. Dan untuk nyalainya sih sama ya, ditekan, diputar ke sini ke on. Terus kalau mau kunci stang dari off, stangnya dibelokin itu saja sama, tinggal ditekan, putar ke kiri sampai mentok ya. Nah ini udah di stang. Terus pasti ada pertanyaan, gimana pas mau buka tangki? Nah ini asal dalam posisi off ya, kita tinggal buka tangki aja. Nah ini jadi untuk tutup tangkinya ini juga sudah keyless ya, nggak ada colok-coloknya gitu. Terus ini nggak bisa dibuka kalau kita dalam posisi on. Ini on ya kotaknya. Ini tuh nggak bisa dibuka. Jadi buat keamanan ya, kalau lagi posisi on pas dimainin nggak terbuka. Oke, sekarang kita lihat area speedometer dan stangnya. Untuk stangnya itu saja pakai stang pipa, yang mana model fat bar ya, tengahnya emang gendut dan terpasang di racer yang nggak tinggi aman, karena ini sebuah naked bike yang biar posisi duduknya agak ke depan gitu ya. Tapi secara dimensi emang lebar ya, ini pasti memaksa tangan untuk membuka gitu. Terus kalau kita lihat area kanan, kita temukan adalah pastinya ada hand grip yang mirip banget dengan Mio, R1M, pokoknya Yamaha kayak gini semua mobilnya. Atau mereka nggak punya cetakan modelan atau emang biar khas gitu ya. Di ujungnya ada bandul stang yang secara desain bagus ya, mulus, rapi, terus ada gerakannya gini, tapi nggak gede-gede amat. Terus ini ada beberapa tombol ya, ini buat engine cutoff dan starter, lalu ini buat ganti riding mode. Di depan ada master remnya, nggak hanya kaliper, tapi ternyata master remnya juga standarnya sudah pakai Brembo. Dan ini ada setelannya di bagian depan ya, buat nyetel tuasnya. Dan modelnya pakai tabung terpisah ini, udah kayak yang termarket itu udah keren. Terus kalau kita lihat ke ada stang kiri, ini tombolnya banyak banget ya, ini ramai banget. Ini yang pertama ada tombol buat ngatur fitur cruise controlnya ya, ini buat aktifin, ini ngatur kecepatan, dan ada buat resume dan set. Lalu ini ada multi controller buat ngatur speedometernya, jadi bisa ke atas, ke bawah, kiri, kanan, dan untuk ngokein gitu. Lalu ini ada tombol buat back dan tombol menu home, dan ada tombol lampu sen, yang mana ini unik banget karena ini beda dengan tombol lampu sen motor kebanyakan. Dia cuma bisa kiri, kanan, tidak ada tengahnya. Jadi ini unik. Jadi untuk nyalain dan matiin itu kayak Harley Davidson ya. Dia modelnya kalau kita mau sen kiri ya udah kita tahu tekan kiri dia nyala. Buat matiinnya tekan lagi. Terus ke kanan juga tinggal tekan, matinya tekan lagi. Tapi tidak hanya itu, ini kayak di mobil. Dia ada yang soft touch-nya gitu. Jadi ada yang ditekan sedikit, dia akan menyala 3 kali teman. Klik ini dikit, dia menyala klip, habis itu mati sendiri. Ini bisa dipakai saat kita di jalan raya terus mau pindah jalur teman. Nah gitu, unik ya. Ini saya belum menemukan di motor lain yang begini. Terus di bawahnya ada tombol klakson, dan ini buat hazard. Dan di depan ada buat lampu jauh, lampu dekat, dan facelift. Lalu untuk handle couplingnya, ini masih mekanis, tapi secara desain unik ya. Ini kayak ramping gitu konstruksinya sebelah sininya. Terus ada setelannya, jadi kanan kiri sama ya. Terus kita lihat area speedometernya tuh. Tapi sebelum kita lihat panel instrumennya, infonya apa aja, kita lihat ini dulu suspensinya tadi spesialnya. Itu sampai dikasih tulisan MT-09SP, dan ini ada logo KYB-nya. Terus setelannya lengkap, tadi saya belum cerita ya. Jadi setelannya tuh ada buat preload-nya, lalu ada buat tension atau buat ribbon gitu, dan untuk kompresinya tuh di bagian bawah teman. Tadi saya belum kasih lihat. Nih ini buat setelan kompresornya di sini. Jadi sudah lengkap banget standarnya ya. Selain tampilannya keren. Oke, sekarang kita lanjut panel instrumennya, yang mana karena ini motor masih baru, masih plastikan teman.
nanti biar di unboxing sama pemiliknya ya. Ini sudah pakai layar TFT full color 5 in yang pasti secara info jelas banget. Dan ini ada 5 tampilan pilihan. Jadi kalau kita masuk ke menu home, dia salah satunya ada theme atau tema, ini ada 5 jenis ya. Yang pertama begini, kedua ini, tiga ini, 4, dan satu lagi track. Dan ini hanya ada khusus di versi yang SP ya. Ini jadi kayak buat sirkuit, dan ingetin juga kita ke milik Yamaha Aero. Terus kalau infonya sih apa aja sih? Oke, kita masuk ke yang tema satu aja deh, yang biasa ya. Kita bisa lihat di sini yang tengah pasti ada speedometernya, lalu ada tachometer kanan kiri gini, unik ya. Pastinya naik turun gitu. Terus di sebelah sini ada gear position, ada jam, ini ada info quick shifter karena quick shifter adalah salah satu fitur yang udah jadi bawaan standar. Lalu di kanan ini ada riding mode-nya ada rain, street, sport, dan custom 2, custom 1. Jadi kalau yang custom ini tentu saja bisa diutak-atik sesuai kebutuhan kemauan pemiliknya. Kalau yang ini sudah bawaan motor gitu ya. Terus di bawah ada MID-nya gitu, ini ada 3 cluster dan ini infonya bisa diutak-atik. Sebenarnya sama aja isinya, cuma bisa digonta-ganti ya. Kayak ini misal bisa jadi odometer, trip 1, trip 2, trip fuel, install fuel consumption, kemudian average fuel consumption, range, coolant-nya, suhunya berapa, lalu suhu sekitar, trip time, lalu bisa fuel meter dan balik ke odometer. Yang lainnya sama sebenarnya ya, tinggal mau nampilin apa, tinggal pilih aja gitu. Terus kalau kita masuk ke menu, ini tadi bukan hanya buat pilih tema, tapi juga bisa ngasih vehicle info, setting, apps ya, karena ini bisa terhubung dengan aplikasi di smartphone namanya MyRed, tapi ya itu dari Yamaha Eropa, bukan Waconic kayak di Indonesia. Terus bisa juga setting musik kalau sudah terkoneksi, bisa juga nampilin navigasi turn by turn. Ini juga bisa navigasi ya, tapi belum bisa karena ini belum terkoneksi dengan aplikasi. Lalu kalau kita masuk ke setting, ini yang di setting bisa banyak banget. Ini yang reset biasa lah ya, tapi yang menarik adalah di sini nih, vehicle function. Ini ada WRC setting. Tuh, ini bisa ada WRC mode. Nah, ini tadi nomor yang riding mode-nya nih. Kelihatan ya, kalau sport tuh semua satu, alias yang paling kenceng itu ya. Powernya 1, yang paling kenceng TCS-nya 1, slide control 1, lift atau yang buat mengurangi wheelie juga 1, kemudian ada engine brake management, terus ada quick shifter up and down ini juga bisa disetting, lalu ada brake control. Terus kalau kita geser ke yang street, ini beda lagi ya, lebih rendah. Kalau rem paling rendah malah. Nah kalau yang custom ini bebas banget, bisa diutak-atik terserah pemiliknya gitu. Kemudian ada juga track WRC mode. Ini settingannya lebih bebas lagi. Ini buat but-butan lah ya, mirip kayak tadi sebenarnya. Terus ada import dan export untuk apps ya, jadi bisa di-download gitu. Terus ada lagi stability control. Ini settingan buat ngatur traction control, start control, lift control, backstrip regulator. Ini bisa dimatikan dan bisa dinyalakan. Lalu ada ABS setting teman-teman. Ini jarang-jarang loh di motor naked bike ini ya. Ini ABS-nya bisa full on atau yang belakang dimatikan. Jadi kalau mau ngeset-ngeset bisa. Dan ini di set 900 nggak ada ya. Jadi gokil ya, secara fitur elektroniknya ini bisa dibilang lebih advance dari set 900 ya. Karena ini motor dibekali dengan IMU ya, atau Inertia Measurement Unit, yang buat baca gerakan kayak di Yamaha R1 gitu ya. Jadi emang secara fitur elektroniknya kayak di motor-motor superbike gitu. Gokil, keren ya. Oke, sekarang kita lanjut lihat detail-detail lainnya. Oke, lanjut ke area belakangnya. Area tangki ini ada yang menarik teman-teman. Ini ada lubang-lubang kayak speaker teman. Jadi ini adalah namanya acoustic amplifier grill teman. Ini memang didesain oleh Yamaha untuk memberikan ini sensasi mendengarkan suara dari mesin 3 silindernya teman. Jadi ini terhubung dari area lubang masuk udara. Jadi ada lubang di sini. Jadi pas lagi berkendara, lagi bergerak itu suara khas dari mesin 3 silinder garisnya yang crossband 3 itu bisa lebih terdengar oleh pengendara. Unik ya. Ini jadi sekilas kayak speaker. Lalu sini kita lihat adalah tangki bahan bakarnya sendiri. Ini dicat warna silver khas icon performance kayak Yamaha R1M. Lalu ada logo MT di sini. Ini finishingnya glossy. Sementara yang di sini warnanya hitam dan ada sedikit birunya. Terus kalau ke depan ini ada sedikit strut ya, mungil aja, tajam.
Lalu di bawahnya ada lampu sen yang terpasang di area cover radiator, dan di samping sini kelihatan adalah rangkanya. Yang mana rangkanya ini bahannya aluminium dan dicetak itu langsung dan tidak ada las-lasan sama sekali, teman. Jadi kelihatan rapi banget ya, sampai depan gini pun nggak ada las-lasannya gitu, karena cetak di satu. Kecuali ini subframe ya, terpisah dan dipasang di baut ini. Lalu kita naik lagi dikit, kita lihat ada joknya. Joknya itu rancangannya bagian depan ramping gitu, ke belakangnya juga nggak lebar-lebar amat. Terus ada jok yang buat memonceng modelnya rata gini. Yang menarik adalah di sini ternyata walaupun motornya sudah keyless, untuk buka joknya dia masih pakai kunci mekanis tuh. Jadi untuk jok tidak bisa kayak yang tanki ya. Jadi masih ada kunci mekanis ini. Ingatin kita pada Yamaha NMAX itu kan masih dikasih juga kunci mekanis. Ini buat buka jok. Nah, gitu. Dan udah gini kita juga bisa buka jok depannya dengan tinggal diangkat aja. Di baliknya ada aki dan kawan-kawan di situ lah. Gitu. Kemudian di sini kita temukan adalah bodi belakang yang tipis aja, teman-teman, dan di ujungnya cukup runcing dan ada lampu rem yang desainnya cukup beda ya, karena dia ada warna merah dan putih ya, kayak bendera kita. Yang kalau kita nyalakan, tuh sisi atas akan nyala dan ada logo MT-nya dong, ternyata keren ya. Kalau kita rem nyala yang bagian putihnya, tapi nyalanya tentu saja tetap merah. Lalu lampu sennya di bagian sini di spatbornya, dan desainnya kayak mirip Yamaha MT25 ya, yang mana dia pakai satu lampu LED tapi nyorot ke samping. Tapi ini masih plastikan ya, masih baru, jadi belum di-unboxing. Kemudian roda belakang dia terpasang di lengan ain aluminium yang mana dengan finishing kayak R1M gitu ya, aluminium gas gitu, jadi kesannya eksklusif, keren, kayak industrialis gitu kesannya. Karena aluminium dipoles gitu tapi ditimpa clear gitu ya, cakep banget ya. Tuh, tapi ini kelihatan las-lasannya gitu, guratan-guratannya dibiarin tetap colok gitu. Lalu di sini roda belakang pakai ukuran cukup lebar ya, Deadleg S23, ukurannya 190/55 ring 17. Peleknya, palangnya tentu saja kayak depan tadi, jadi ya miring-miring ganda gitu. Terus di sini kita temukan adalah remnya juga, dia pakai rem cakram dengan kaliper Nissin 1 piston. Nah, untuk lengan ayunya kanan kiri agak beda ya, karena sisi kanan model kayak agak-agak banana gitu. Terus untuk suspensi belakangnya dia monosok di tengah dan tentu saja pakai link. Dan kalau kita lihat detailnya itu bagian pegangan linknya itu kelihatan banget ya, aluminium polisnya itu jelas banget, kelihatan banget di sini tuh. Dan ini untuk suspensi belakangnya karena di tipe SP dia standarnya sudah pakai Oblin dan pastinya setelannya lengkap serta dilengkapi dengan tabung reservoir terpisah di sisi kiri. Sementara untuk setelan preloadnya dia remote adjusternya di sisi kanan. Jadi kalau mau nyetel preloadnya tinggal putar-putar gampang banget ini. Kemudian untuk setelan ribbon dan compression dia ada di ujung bawah dan di tabung suspensinya yang ada di sebelah kiri motor. Oke, sekarang kita langsung bahas mesinnya. Jadi mesinnya tentu saja kodenya CP3 ya, atau Crossplan 3 silinder segaris, DWC 12 katup, injeksi pendingin cairan, kapasitasnya 890 cc. Dan mesin ini sama dengan yang dipakai di Yamaha R9 ya, yang cukup kompetitif di World Super Sport, juga dipakai Yamaha Tracer 9. Pokoknya mesin-mesin yang hampir 900 cc mesinnya sama ya. Dan ini tenaganya lumayan gede, 117 horsepower dengan torsi 93 Nm. Pastinya cukup banget untuk menghela motor yang bobotnya hanya sekitar 195 kg ini. Terus mesinnya kelihatan ya, padat. Dan yang unik adalah dia knalpotnya 3 silinder langsung nyambung jadi satu. Terus nggak ada silencer yang nongol di kanan kiri motor tuh. Jadi knalpotnya benar-benar hanya tabung di bawah sini. Lalu lubangnya juga unik, di bawah ada 2, dia ke kanan kiri gitu. Jadi udaranya tuh keluar ke bawah gitu. Jadi ini ramah banget kalau lagi lampu merah gitu ya, tidak bikin orang kesel ya, karena ke bawah gitu. Terus kayak gimana sih suaranya? Saya mau kasih lihat suara sekaligus lihat posisi duduknya. Tapi saya mau kasih lihat posisi duduk dulu deh. Oke teman-teman, posisi duduknya kayak gimana sih? Kayak yang pertama, dia tinggi joknya lumayan ya, 825 mm. Tapi karena tadi ramping banget, saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg, ternyata masih bisa menampakkan ya. Kalau kedua gitu kan masih aman banget. Cuma ini teman-teman, dia tuh bak koplingnya tuh nonjol gede ya. Jadi pas turun ya lumayan kena lah. Dan ini yang unik adalah dikasih cover plastik teman-teman. Ini kalau yang udah beli biasanya dikasih yang aftermarket ya, yang karbon itu biar lebih keren. Kalau ini plastik biasa.
Terus posisi stangnya ternyata emang lumayan rendah, lebar, memaksa posisi badan agak nunduk ke depan biar kelihatan sangar ya. Terus tangannya membuka gini, keren. Terus posisi pijakan kakinya ternyata lumayan sporty ya. Dia lumayan mundur, agak naik gitu. Gini. Nah, jadi kurang lebih ingetin kita kalau kita nyoba duduk di Yamaha MT-15 lah kalau yang kecil. Ini pun begitu modelnya agak nangkring. Tapi ini pijakan kakinya ada dua setelan, teman-teman. Bisa di setel yang rendah atau yang tinggi. Ini ada dudukannya, ada dua pilihan. Terus suaranya kayak gimana? Oke, nyalain langsung. Oh ya, belum netral, nggak mau di starter. Dan kalau ngomongin ini, kuas giginya, ini empuk banget dan ada fitur quick shifter up and down ya. Jadi udah bawaan, nggak perlu nambah. Ini suaranya pas stasioner, khas banget mesin 3 silindernya Yamaha ya. Suaranya tuh enak. Gitu. Respon geberannya itu tergantung dari riding mode yang dipakai, teman-teman. Kalau pakai yang rain itu pastinya lambat, kalem. Terus kalau pakai yang street, sedengan, lumayan responsif, tapi yang paling responsif tentu saja yang sport. Suaranya enak ya. Oke, itu dia teman-teman. Kita detailin bareng Yamaha MT-09 SP, sebuah naked bike 890cc yang menurut saya nggak kalah menarik, bahkan lebih menarik dari Z900-nya Kawasaki. Walaupun ini tentu saja harganya lebih mahal ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu harganya bisa DM langsung ke Enduro Republik Indonesia, karena emang harganya agak rahasia gitu ya. Terus keunggulannya karena ini versi SP, suspensinya spesial depan belakang, remnya spesial, terus secara livery ini kayak R1M, lalu fitur elektroniknya juga komplit banget gitu. Terus secara jumlah pastinya ini eksklusif ya, karena lewat importer umum harganya tinggi, jumlahnya pun terbatas, makanya dari awal saya bilang ini lebih eksklusif, lebih menarik dibanding Z900 yang pastinya jumlahnya banyak gitu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like kalau suka dengan video ini. Terus jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Dan nyalakan juga tombol like-nya. Terus jangan lupa follow IG kami Otomotif Motorsport TV. Kalau IG saya _otomotif. Kalau IG-nya cek videographer Afriandi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai like.